Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Aha Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Oregairu season kedua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Musim dingin pun tiba. Saat di kelas ngajedok, Hikigaya dihampiri oleh Yui dan mengajaknya untuk pergi ke ruangan klub. Totsuka lalu menghampirinya untuk menentukan grup wisata sekolah nanti. Singkat waktu, di sore itu di klub, Yukino membuat teh tubruk untuk keduanya. Yukino menanyakan soal tujuan Ajojing berwisata, namun bagi Hikigaya adalah simulasi kehidupan sosial untuk orang dewasa. Namun tiba-tiba datanglah Tobe dan Hayama ke klub tersebut. Yukino Shita lalu menyuruh mereka berdua untuk cabut dari tempat tersebut karena tidak menunjukkan sopan santun saat masuk. Namun Tobe sudah terlanjur masuk klub tersebut harus membicarakan sesuatu. Rupanya Tobe ingin menembak Ebina yang punya rasa suka kepadanya. Selain itu juga Tobe ingin memohon dukungan dari Hikigaya. Hikigaya lalu berpesan untuk menyatakan rasa suka secara sembunyi-sembunyi dulu. Besoknya Tobe datang ke klub. Yukino Shita berusaha mencari daya tarik dari Tobe. Namun Hikigaya malah fokus untuk mencari apa yang disukai Ebina. Setelah inspeksi itu, mereka lalu memikirkan cara untuk mendekatkan mereka berdua. Namun datang Ebina ke klub tersebut. Rupanya, dia menanyakan Tobe yang begitu akrab dengan Hayato dan Hikigaya. Kemudian sekolah mempersiapkan pergi wisata dengan menggunakan kereta. Saat akan berangkat, Yui berusaha mencari tempat agar Ebina bisa berduaan dengan Tobe. Di perjalanan itu, Yui mengatakan kepada Hikigaya kalau Tobe takut kepada Saki karena lagi nasteng. Sampainya di Kyoto, Hikigaya masih berupaya untuk mendekatkan Ebina dengan Tobe. Mereka pun lalu berjalan-jalan di sebuah tempat yang penuh jurik. Kemudian Yui dan Hikigaya mengambil air minum dulu. Namun saat Hikigaya akan meminumnya, dia menolak karena bekas jigong Yui. Baginya, bekas jigong seorang bondon membuat air minum tidak segar. Singkat waktu, malam pun poek, Hikigaya bertemu dengan Yukino Shita yang curcol karena Yukino diasingkan oleh teman sekelasnya. Namun tiba-tiba Hiratsuka Sensei mengajak mereka berdua untuk keluar dari hotel. Komachi menyuruh Hikigaya untuk beli belanjaan pemoles banget. Namun Hikigaya terbangun dan melihat teman sekelas masih kebluk hingga menampilkan knalpot Maman Racing. Kemudian Hikigaya dan para pengikutnya berjalan di sebuah permainan juri. Namun Totsuka merasa B aja. Selain itu, Yui sampai dibuat rewas setengah modal akibat jurik ngeprank. Saat di luar ngajedok, Hikigaya kebetulan menemui Yukino Shita. Mereka pun menemui dan membahas bagaimana taktik agar Tobe bobogohan dengan Ebina. Yukino lalu memberikan sebuah tempat agar melakukan settingan agar Tobe dan Ebina bobogohan. Singkat waktu, di sebuah minimarket, Yumiko protes karena terlalu mencampuri urusan dengan Ebina. Menurutnya, Ebina itu terlalu banyak lelaki hidung kecombrang suka kepadanya, namun sayangnya dia tidak tertarik. Kemudian Hikigaya berjalan dengan teman klubnya lagi. Saat Yui akan memberikan makanan kepadanya, Hikigaya menolak karena ada bekas jigong bondon. Mereka bertiga pun sampai di spot favorit. Singkat waktu, malam pun poek, mereka mengajak Tobe untuk ketemuan dengan Ebina di tempat tersebut. Bagaikan acara katakan putus, mereka pun terus memantau pergerakan klien. Saat Ebina datang, Tobe pun asruk-asrukan dan tidak diduga, Hikigaya mencampuri dan mengatakan rasa suka Tobe kepadanya. Namun Ebina menolak dan tidak ingin bobogohan dengan seorang pun. Namun setelah itu Yukino Shita merasa benci karena caranya salah. Esoknya Ebina datang menemui Hikigaya di atap hotel tersebut. Dia malah ingin mencoba berpacaran dengan Hikigaya. Pada saat sarapan pagi itu, Komachi menanyakan kepada Hikigaya yang terlihat begitu aneh. Menurutnya tidak ada masalah. Sampai-sampai Komachi menanyakan keadaan Yui dan Yukino
dan kepikiran dengan mereka berdua. Di sekolah, Totsuka menemui Hikigaya yang apruk-aprukan. Hikigaya lalu menyendiri di sudut sekolah tersebut saat pulang. Kembali ke klub, tiba-tiba suasana pun jempling. Untungnya situasi antara Ebina dan Tobe kembali seperti biasanya. Hiratsuka Sensei datang ke klub dan membawa serta Meguri serta Iroha. Rupanya Iroha dicalonkan sebagai ketua OSIS alias Ojo Senggol Iki Susu. Padahal dia sendiri tidak mau. Hikigaya lalu memikirkan untuk membuat Iroha kalah dalam pidato pemilihan OSIS dan harus mencari kandidat lain sebagai saingannya. Sementara itu Hikigaya menemui Haruno dan menanyakan kabar dari Yukinoshita. Haruno diceritakan pada masa lalu belum pernah gabung dengan OSIS. Tiba-tiba teman lamanya SMP bernama Kaori menemui Hikigaya di restoran tersebut dan menganggap sedang bobogohan. Kaori menanyakan Hayama di sekolahnya. Hikigaya tahu dan memang itu adalah teman sekelasnya. Chika ingin dikenalkan untuk menemui Hayama. Tiba-tiba Haruno menghubungi Hayama untuk menemuinya. Setelah asik ngobrol dengan kedua bondon itu, Hayama menganggap Haruno suka kepada Hikigaya. Esoknya Yui menemui Hikigaya dan mengajaknya untuk pergi ke klub. Namun sayangnya Hikigaya tidak bisa. Kemudian, Hikigaya datang ke klub dan membahas cara agar Iroha kalah dengan baik dan benar. Namun Hikigaya menganggap kandidat lain hanya seperti boneka jika pidatonya Iroha tidak benar. Lalu Yukinoshita pun protes dan menganggap Hikigaya lari dari permasalahan. Saat akan pulang, Hayama mengajak Hikigaya untuk pergi jogging pada hari Sabtu nanti. Namun seperti biasa, Hikigaya tidak bisa ikut. Tetapi Hayama meminta tolong kepadanya. Dan Hikigaya tetap tidak mau. Kemudian Haruno menghubungi dirinya soal Hayama yang memintanya untuk ikut jogging dan membuatnya ikut penasaran. Terpaksa karena permintaan dari Haruno, Hikigaya pun ikut menemui Hayama, yang rupanya menunggu Chika dan Kaori. Pertama, mereka pergi ke sebuah bioskop. Hikigaya tampak tidak menikmatinya. Kemudian mereka pergi berbelanja. Hikigaya juga melihat Ebina dan Yumiko yang sedang berbelanja. Betapa kagetnya Yumiko saat Hayama bersama dua orang bondon. Sementara itu Tobe dan menemui Hayama dan curcol karena Iroha mengajaknya jogging juga. Tobe juga kaget karena dua orang bondon bersamanya. Singkat waktu, malam pun poek. Mereka pergi ke sebuah restoran. Di restoran itu Haruno juga diam-diam ikut memantaunya. Singkat waktu, datanglah Yukinoshita dengan Yui atas permintaan dari Hayama. Rupanya tujuan memanggil Yui dan Yukinoshita untuk menunjukkan kalau Hikigaya bisa akrab dengan gadis yang lebih baik daripada dua bondon tersebut. Kemudian Yukinoshita mengatakan kalau Hayama akan diajukan sebagai kandidat OSIS. Lalu Haruno datang dan tahu kalau Yukino tidak ikut dalam calon ketua OSIS. Haruno pun memperlihatkan bukti kelakuan dari Yukino kepada Hikigaya. Esoknya, ketemu dengan Hiratsuka Sensei menjelaskan kepadanya kalau Yukino akan mencalonkan sebagai ketua OSIS, dan lalu menanyakan rencana yang dilakukannya kemudian. Singkat waktu, Hikigaya lalu menemuinya di klub. Dia berencana untuk mengalahkan Iroha. Hikigaya mencoba membujuknya untuk mencari cara lain. Lalu saat akan pulang, Yui memintanya untuk pulang bersama. Rupanya Yui curcol kalau dia ingin mencalonkan dirinya demi mengalahkan Yukino, sebagai tujuan agar klub curcol baik-baik saja. Hikigaya mengajak Komachi untuk ngopi di Benra Edian. Hikigaya lalu meminta saran darinya karena kejadian sebelumnya. Kemudian Komachi mengatakan kalau begitulah antara AA dan Teteh yang saling menyayangi satu sama lain. Setelah itu Hikigaya yang sedang rebahan memikirkan agar melindungi klub tersebut biar nggak hancur. Namun itulah jawaban yang didapat dari Komachi. Di perpus, Zaimokuza menemuinya dan memintanya untuk curcol.
Di restoran itu, Komachi mengajak serta Totsuka dan Saki. Mereka lalu membahas agar Yui dan Yukinoshita tidak terpilih. Menurut Hikigaya, Iroha tidak terlalu penting, jadi prioritasnya hanyalah Yui dan Yukino agar kembali ke klub lagi. Akhirnya, Hikigaya terpikirkan untuk berbicara dengan Iroha. Para siswa di sana melihat tweet dukungan pada tiap kandidat. Kemudian di malam yang poek itu, Hikigaya yang mendapatkan suara, sepertiga jumlah siswa menelpon Zaimokuza dan bergerak mengubah akun bodong itu dengan dukungan untuk Iroha. Esoknya dia menemui Iroha dan mengajaknya ke perpus. Rupanya mereka menulis daftar nama pendukung Iroha. Betapa kagetnya Iroha, banyak yang mendukungnya di sosmed. Kembali ke klub, Hikigaya memberikan daftar pendukung dari Iroha berdasarkan settingan Hikigaya dan para bebenguknya. Akhirnya Yui dan Yukinoshita tidak jadi mencalonkan diri. Setelah itu Yui merapihkan rambutnya Hikigaya macam susuh manuk. Akhirnya Iroha terpilih menjadi ketua OSIS. Hikigaya pun memberikan semangatnya karena tahun depan adiknya masuk sekolah tersebut. Kebersamaan klub curcol pun sudah kembali lagi. Sementara itu di kelas, Tobe membahas persiapan untuk Natal nanti. Kemudian Yui menghampiri Hikigaya yang selalu memberi kode keras ke arahnya. Namun Hikigaya beralasan karena ramai seperti pasar, dia jadi melihatnya. Totsuka datang menemui mereka berdua dan senang akhirnya klub curcol normal kembali. Singkat waktu, Hikigaya menunggu Yui dan berjalan berdua bersamanya. Mereka berdua berjalan menuju klub. Hikigaya melihat King Hayama karena merasa memiliki sebuah jawaban dari sesuatu yang hilang. Kemudian Iroha yang sedang termehek-mehek datang dan panik soal acara Natal nanti. Acara tersebut harus bekerja sama dengan SMA lain untuk menghibur babeh-babeh dan bocil Windah Basudara. Dia juga curcol karena Hiratsuka Sensei juga ikut campur dalam masalah tersebut. Tiba-tiba jempling, Hikigaya pun mengkritiknya karena sebagai ketua OSIS, dikit-dikit curhat dong mah. Namun Iroha juga setengah kesal karena akibat dari Hikigaya dia terpilih jadi OSIS. Maka dari itu Hikigaya akhirnya membantu dirinya. Singkat waktu saat akan pulang, Hikigaya menemui Iroha. Dia diajak ke tempat rapat itu. Hikigaya melihat Tamanawa yang kerjanya cuma bercanda seperti OPJ. Dia juga bertemu lagi dengan Kaori teman SMP-nya dulu. Rapat dimulai dan mencari konsep ide dari acara tersebut. Hikigaya yang ikut dalam meeting tersebut juga bingung rekna naonan. Dia juga melihat adanya kurang komunikasi yang efektif. Singkat waktu, kembali ke rapat itu lagi, Hikigaya lalu memberikan usul dengan ikut-ikutan menggunakan bahasa bekok akibat tidak ada hasil dan keputusan. Setelah rapat itu, Kaori menemuinya dan melihat kedekatannya dengan Iroha. Di sebuah klub, Hikigaya membuka pesan dari Komachi untuk membeli barang pesanannya. Sampainya di rumah, Hikigaya bertanya-tanya soal surat kepada Komachi. Untungnya Hikigaya sudah membeli barang kebutuhan pesanannya. Kemudian Yui menghampiri Hikigaya untuk pergi ke klub curcol. Di jalan itu, Yui bertanya-tanya karena Hikigaya melakukannya sendirian tanpa bantuan satu klub. Dan Hikigaya memintanya agar tidak terlalu khawatir. Kemudian di klub itu, Hikigaya meminta untuk pulang lebih cepat karena alasan Komachi akan ujian masuk sekolah baru. Singkat waktu pada meeting itu, Hikigaya mencari Iroha yang sayangnya menghilang. Saat Hayama bermain bola, dia menjelaskan kepadanya kalau Iroha ada urusan. Di luar tempat belanja itu, akhirnya Hikigaya menemuinya. Mereka lalu bergegas untuk pergi meeting. Di tempat meeting itu, Hikigaya menyadari ada seorang siswa SD bernama Rumi yang pernah ia kenal sebelumnya. Lalu Hikigaya menghampiri Tamanawa untuk memutuskan hasil rapat agar tidak sia-sia. Lalu atas permintaannya, diskusi pun dimulai. Singkat waktu, saat hujan itu, Kaori bertemu dengan Hikigaya dan Iroha untuk meeting. Dengan informasi dari anggota OSIS, biaya acara begitu bengkak.
Kemudian Hikigaya memberikan laporan dan membagikan antara kegiatan yang mungkin bisa dilakukan. Dia juga mengingatkan 1 minggu lagi batas waktunya. Kemudian Hikigaya membantu Rumi membereskan kertas lipat. Singkat waktu, Hikigaya menemui Yukino dan memberikan alasan karena waktunya habis mengurusi masalah Iroha. Yukino Shita berencana memutuskan untuk meliburkan kegiatan klub dulu. Hikigaya teringat ucapan dari Yukino, namun selang beberapa waktu Hiratsuka Sensei mengantarnya jalan-jalan. Akhirnya mereka sampai di sebuah jembatan cintrong. Hiratsuka Sensei menanyakan keadaannya. Menurut Hikigaya, kondisi saat ini sedang buruk. Dia mempermasalahkan tenggat waktunya yang tinggal 1 minggu lagi dan pesimis dengan hal tersebut. Ketuanya membuat acara seolah-olah tanggung jawab bersama dan menggabungkan semua ide. Kemudian Hiratsuka Sensei menyadari permintaan Iroha itu diselesaikan sendirian olehnya. Saat Yukino Shita curcol dengan Hiratsuka Sensei, dia juga menjelaskan dengan menjaga perasaan orang lain berarti siap juga untuk menyakiti orang lain. Meskipun terasa menyakitkan, masalah pun akan selesai. Yang dimaksud adalah sebuah ketulusan. Kemudian, saat rebahan, Hikigaya memikirkan untuk memecahkan masalah tersebut dengan terpikirkan untuk meminta bantuan. Singkat waktu, Hikigaya datang ke ruang klub curcol. Tidak duduk di tempat biasanya, dia pun meminta bantuan sepenuhnya dari Yui dan Yukino Shita tentang masalah acara Natal. Selain itu, Yukino Shita juga menyalahkan Hikigaya karena menganggap tidak ada masalah dan tidak bilang apa-apa. Dengan menahan rasa sedih yang mendalam, Hikigaya menginginkan sebuah ketulusan dari mereka berdua untuk membantunya. Sayangnya, Yukino keburu cabut dan tidak mengerti maksudnya. Iroha yang datang, dia memberitahukan Yukino yang ngajedok di atas atap. Kemudian Yui mengajaknya untuk sama-sama mencari tahu. Akhirnya Yukino menerima permintaan bantuan Hikigaya. Di rumah, Hikigaya yang rebahan tiba-tiba asruk-asrukan karena kejadian memalukan di sekolah sore tadi. Sampai Komachi pun datang dan menanyakan keadaannya. Kembali ke klub curcol, Yukino menanyakan acara meeting tersebut digelar. Setelah Yui datang, dia berusaha mendekati Yukino tetapi membuatnya redang. Kemudian Hikigaya mengajaknya ke acara meeting itu bersama Iroha. Yukino juga menyadari keadaannya begitu buruk. Di sekolah, mereka menemui Hiratsuka Sensei dan diberikan tiket acara Natal untuk berempat. Kemudian Yukino Shita terpikirkan untuk tidak ikut pada acara itu karena sudah punya tiket dari tahun kemarin. Namun karena ada sisa satu, Iroha pun mengajak satu orang lain untuk pergi jogging. Singkat waktu di tempat wisata itu, rupanya Iroha mengajak serta Hayama dan para bebenguknya. Mereka pun asik berfoto di tempat itu. Setelah naik kereta ngagorolong, Yukino Shita merasa lelah dengan keramaian. Kemudian dia pun datang ke sebuah toko untuk mencari hadiah yang diberikan kepada Komachi. Singkat waktu, sore pun tiba. Saat sedang ngantri, Yukino dan Hikigaya berpisah dengan rombongan untuk naik wahana lain. Di wahana itu Yukino curcol karena Onesan selalu menakuti dirinya. Kemudian Yukino memintanya untuk suatu hari menolong dirinya. Setelah menaiki wahana itu, mereka berdua istirahat dan membahas soal Onesannya yang sikapnya blak-blakan. Kemudian kembali menemui Yui, festival mercon bebeledugan itu pun dimulai. Namun Hikigaya melihat Hayama mengobrol dengan Iroha. Entah apa yang diomongin, membuat hati Iroha sedih dan lari ngabret no jutsu. Hayama menemui Hikigaya dan menceritakan hal tersebut. Rupanya rasa suka Iroha kepadanya ditolak mentah-mentah. Saat akan pulang, Hikigaya mencoba mengantar Iroha yang terlihat apruk-aprukan. Di kereta yang kosong, akhirnya Iroha juga menginginkan sebuah ketulusan dan berjuang untuk hal tersebut. Kembali di klub curcol, Hikigaya dan OSIS memikirkan untuk membatasi ekspresi dari seluruh anggota rapat. Dia melakukan settingan agar rapat tersebut menghasilkan sebuah keputusan. Kembali ke acara rapat itu, Hikigaya melakukan settingan dengan menolak rencana atau usulan yang mepet budget.
Dia lalu menuduh Tamanawa karena sok bisa melakukan segalanya, serta menganggap pendapat itu sebagai permainan kata-kata. Kemudian Yukinoshita melakukan serangan dengan alasan kebanyakan cangkem yang tidak penting dan omong kosong. Setelah rapat itu, Iroha sambat kepada Hikigaya dan Yukinoshita yang terlalu blak-blakan. Kemudian Kaori memberikan minuman berdemek kepada Hikigaya. Dia terkejut karena Hikigaya sudah berubah. Singkat waktu acara Natal pun diselenggarakan. Para bondon menyiapkan hidangan kue untuk para tamu. Siswa di sana melakukan pertunjukan acara Natal. Akhirnya acara tersebut digelar meriah. Singkat waktu kembali ke klub curcol, Hikigaya diberikan segelas teh. Kemudian Yui mengajaknya untuk pergi pesta. Mereka lalu pergi jogging ke sebuah kuil. Di sela-sela jogging, Yui mengajak Hikigaya untuk memberikan hadiah ulang tahun untuk Yukinoshita. Singkat waktu, Hikigaya bersama Yui mempersiapkan hadiah untuk diberikan kepada Yukinoshita di sebuah toko. Tidak diduga Haruno datang bersama Hayame. Di restoran itu, Haruno juga menyadari kalau Yukino akan berulang tahun. Menganggap Yui dan Hikigaya bobogohan, tetapi Hayama dan Haruno dekat karena kedua orang tuanya satu kampung. Kemudian Haruno menghubungi Yukinoshita untuk datang ke restoran itu. Singkat waktu, Yukino pun datang. Namun beberapa saat kemudian mamahnya datang dan terkejut karena Yukino juga hadir bersamanya. Hikigaya mengisi angket jika lulus nanti. Sementara itu Hayama and the gang masih memikirkan kelulusan nanti. Sampai-sampai beredar gosip Hayama yang begitu dekat Yukino. Singkat waktu Yukinoshita diberikan hadiah oleh Yui. Di sana mereka merayakan ulang tahunnya. Kemudian Iroha menanyakan Yukinoshita yang katanya bobogohan dengan Hayama. Tetapi jawaban dari Yukinoshita adalah tidak mungkin baginya. Sejak gosip digosok makin sip, Hayama makin didekati para bondon di sekolah. Tiba-tiba ada sebuah pesan salah seorang siswa yang bingung antara memilih jurusan bahasa dan sains. Kemudian Yumiko datang ke klub curcol. Dia lalu menanyakan gosip bobogohan dengan Hayama kepada Yukinoshita. Namun Yukinoshita bilang hanya mengenalnya sejak dulu dan tidak ada hubungan spesial. Sampai-sampai Yumiko penasaran dengan hal lain yang membuat Hayama makin asruk-asrukan. Namun Yumiko tetap kekeh ingin tahu kedekatan Hayama dengan Yukinoshita. Kemudian Hikigaya menemui Hayama dan menanyakan jurusan yang akan dipilihnya. Tetapi Hayama memintanya untuk berhenti melakukan hal merepotkan tersebut. Singkat waktu, mereka menemui Iroha dan Haruno yang juga datang ke ruangan OSIS. Yukino juga menanyakan Onesan soal jurusan yang akan dipilih. Setelah itu Haruno meminta Hikigaya untuk mengantarkannya. Hikigaya juga belum tahu soal jurusan yang akan dipilih Yukino pada kuliahnya nanti. Esoknya para lelaki di sana adu lari ngabret seedan-edannya. Hikigaya pun lari ngabret dan mengobrol dengan Hayama. Dia menanyakan jurusan yang akan dipilihnya nanti. Sayangnya, Hayama tetap kekeh tidak mau memberitahunya. Kemudian mereka berdua tertinggal rombongan yang di belakang. Mereka berdua pun melanjutkan lari ngabret sampai akhirnya Hikigaya labuh tikus ruk dan akhirnya dimenangkan oleh Hayama lagi. Sementara itu Yukinoshita menunggu Hikigaya yang labuh tikus ruk di ruang UKS. Yukinoshita kemudian membantu mengobati lukanya. Dari kesimpulannya, Hayama tidak memilih jurusan sains. Kemudian Yukinoshita memutuskan memilih jurusan bahasa dan bisa bersama lagi dengan Hikigaya. Mereka pun lalu menghadiri acara jogging di malam itu. Hikigaya juga mengatakan benci sejujurnya di hadapan Hayama. Singkat waktu, Hikigaya diajak ketemuan Haruno untuk mendapatkan jawaban dari Yukino. Meskipun sudah tahu, Hikigaya tidak bisa memberitahukannya kepada Haruno. Kemudian Hayama and the gang memikirkan acara bagi coklat pada hari Valentine. Saat Hikigaya keluar menuju klub, kepikiran dengan masa lalu Yui yang tidak bisa membuat kue coklat. Sampainya di klub curcol, ada Iroha di sana. Iroha berencana akan memberikan kue Valentine. Dia berencana akan membuat kue giri cokonya sendiri.
Kemudian datang Yumiko dan Ebina yang juga ikut membahas kue Valentine bikinan sendiri. Mereka juga membahas soal Hayama yang menolak diberikan coklat Valentine. Saki juga datang ke klub, dia memikirkan resep coklat yang akan dibuat adiknya. Kemudian Yui diajarkan oleh Yukinoshita cara membuat kue nanti. Singkat waktu, para bondon di sana mencoba membuat kue dari coklat. Sementara para laki hanya mencoba-coba kue olahan para bondon. Haruno mendatangi Yukino dan menanyakan coklat yang akan diberikan olehnya. Karena pertanyaan bikin riweuh, Yukino gugup setengah edan dan menjatuhkan panci hingga kolomprang. Hiratsuka Sensei sangat memuji keberhasilan acara tersebut. Kemudian Yui memberikan kue buatannya kepada Hikigaya. Namun tiba-tiba Haruno mengganggunya karena mengetahui maksud arti dari ketulusan oleh Hikigaya. Kemudian mereka bertiga membantu membersihkan perabotan selesai acara. Tidak diduga saat akan pulang, Mama Yukinoshita mendatanginya dan menanyakan acara sekolah hingga larut malam. Yukinoshita meminta maaf atas kejadian semalam. Besoknya Komachi akan ikut ujian. Yukino lalu memberikan kue kepada Yui. Singkat waktu saat pulang, Haruno lalu datang menghampiri mereka lagi. Dia bertanya-tanya soal jati diri yang dimiliki Yukinoshita. Sementara itu Hikigaya pun gerah karena Lancek adik sering ribut mulu. Kemudian Yukino terpaksa memutuskan untuk menginap di rumah Yui. Yukinoshita lalu menghubungi Haruno dan menginap di rumah Yui. Singkat waktu, salju turun. Pagi itu, Komachi pergi untuk tes ujian masuk. Kemudian Yui menelepon dirinya untuk pergi jogging bertiga. Mereka berjalan ke area Dufan dan menikmati ikan laut di akuarium. Kemudian saat melihat kedekatan antara penguin, Yukinoshita lari ngabret no jutsu karena cembokur kesetiaan dari penguin. Lalu Hikigaya menghampirinya dan Yukino curcol dengannya. Yui merasa senang karena bisa bersama mereka berdua. Kemudian Yui mengajaknya pergi ke roda muir agar terlihat lebih mesra. Lalu di pinggir sebuah bangunan itu Yui membahas antara mereka bertiga. Yui lalu memberikan sebuah kue buatannya sendiri sebagai balas budi. Yui akhirnya memutuskan sesuatu dan menyadari di masa depan gak akan terus selalu bersama seperti ini. Yui pun meminta untuk memperbaiki diri masing-masing. Kemudian Hikigaya menolak saat pertaruhan antara kalah menang di antara Yui dan Yukinoshita. Karena baginya, Yukinoshita harus bisa memecahkan masalahnya sendiri. Iroha lalu mengajak Hikigaya untuk pergi bobogohan. Ternyata kemarin Iroha sudah memintanya untuk ketemuan. Iroha pun bertanya-tanya tempat favorit Hikigaya untuk pergi jogging, yaitu cuma ngajedok di rumah. Dia pun lalu mengajaknya untuk pergi ke bioskop. Kemudian Iroha mengajaknya untuk pergi bermain tenis meja. Hikigaya mengkhawatirkan sepatu yang dipakainya. Kemudian mereka pun bermain tenis meja. Rupanya pada masa SMP dulu, Iroha sangat sering bermain tenis meja. Setelah selesai beradu mekanik, akhirnya permainan itu dimenangkan oleh Hikigaya. Setelah itu, Iroha mengajaknya untuk pergi makan. Rupanya Hikigaya hanya ingin pergi ke restoran ramen. Iroha yang ripuh, terpaksa dia pun harus makan ramen yang penuh lemak. Kemudian mereka berdua pergi ke tempat restoran es krim. Iroha lalu memintanya untuk foto bareng. Dengan terpaksa, Hikigaya menuruti permintaannya. Singkat waktu di sore itu, acara bobogohan dinilai oleh Iroha hanyalah bernilai 10 berbanding 100. Karena awalnya, Iroha ingin pergi bobogohan dengan Hayama. Kembali ke klub curcol, Iroha menunjukkan foto kedekatan mereka berdua. Yui dan Yukino yang melihatnya membuat ripuh setengah edan. Kemudian Iroha berencana untuk membuat koran sekolah. Dia pun meminta klub curcol untuk mencari bahan. Singkat waktu, Hikigaya menemui kedua bondon itu.
Mereka pergi ke sebuah toko pakaian gemes dan berdemek. Betapa kagetnya Yukinoshita saat melihat kostum gunung merbabu yang terlalu longgar baginya. Kemudian mereka bermain di toko hewan. Singkat waktu setelah acara jogging, Iroha lalu memfoto anggota klub curcol. Hikigaya pun riweh karena didekati kedua bondon. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.